Wow. Hey, ketemu lagi. Kemana aja? Ada. Gue selalu hadir kalau ada buka mic. Oh gitu. Buka suara. Buka pikiran. Tapi beberapa buka mic nggak ada. Iya, ini gue umroh. Apa? Umroh. Umroh ke Bali. Ada G20. Bentar. Umroh ke Bali. Umroh ke Bali. Ke Bali ya. Ke Bali ke jalan yang benar berarti. Oh iya dong. Iya dong. Karena ada G20. G20. Oh, ngikutin G20. Maksudnya hadir. Tapi ini memang kemudian kita jadi mau nggak mau bandingin ya. G sekarang agak kecil G20 ya. Padahal dulu zaman Pak Harto tuh sering ada G30. Itu beda lagi. Itu S pakai S. Oh, itu beda ya? S belakangnya Ini ada lagi. September ini November. Bukan. Justru ini gue kira kelanjutan dari COVID-19. Kalau C19, G20. C59 kaos. Kaos. Beda itu Bandung. Beda ya. Nggak ada Beda. sponsor itu nggak ada. Wah, harus kita di endorse harusnya. Di-endorse lah ya. Jadi ngomong-ngomong soal G20, ini kan Presiden Amerika kan datang nih ke sini. Joe Biden. Iya. Joe Biden. Oh, Mas Joe Biden. Joe Biden datang ya. Datang. Nah, ini yang menurut gue unik nih. Apa tuh? Dia tuh katanya pakai kendaraan yang namanya The Beast. THEBEAST. The Beast. Nah, itu gue rasa sih sebenarnya maksudnya Beast. Oh. Cuma kan cuma keren, biar keren aja. Bis di sana tuh kayak gitu. The Beast, iya. Gue lihat sini ada ini kan Apa? spakbor agak atas sedikit tuh ada gambarnya Garuda Trans Jakarta. Tempelin stiker iseng ya. Iya. Pantesan dia lihat busway nggak nahan mau lewat busway. Iya. Bukan, The Beast tuh maksudnya monster yang serem. The Beast. Oh, The Beast ya itu. Kan ada filmnya kan? Beauty and the Beast. Itu filmnya ada. Mau menghindar nggak sempet lagi. Tapi heboh ya. Seminggu Seminggu ini kita dibombardir dengan berita-berita soal G20. G20 ya, karena memang Tamunya, tamunya. kendaraannya, makannya, hiburan, semua. Enggak, bahkan ini kepala negara bawa mobil masing-masing kan tadi kayak The Beast. Oh iya. Presiden Cina juga kan bawa mobil juga. Itu nggak mau kalah, bentuknya juga unik ya. Udah pesawatnya aja berderet. Nah, itu. Pesawat Indonesia paling kecil. Hah? Pesawat Indonesia, pesawat kepresiden Indonesia paling kecil. Ya, Karena? kan nggak perlu bawa apa-apa. Iya. Kayak lu temen lu yang jauh, misalnya lu temen dari kampung datang, pasti kan bawa carrier-nya gede-gede, bawa tasnya gede-gede. Kalau mau main ke rumah lu, masa lu bawa tasnya gede juga kan enggak? Iya. Tapi kalau misalnya masih jauh mah gue pakai pesawat telepon. Oh iya, Telepon lebih aja. hemat ya. Video call aja dulu. Lebih hemat. Tapi teman kita tuh ada yang jadi utusan kayaknya. Iya, kayak ini nih dia ke Bali ke bawah pesawat. Dia ke Bali sebagai utusan dari Bukamik untuk buka mic di sana. Wih, ternyata nggak ada. Nggak ada. Makanya dia mau cerita mau gini. Iya. Lu ngapain aja? Ngapain mau sono-sono? Sini aja. Tes ya. Ini dia nih. Iya. Halo, Panca. Ini kemarin tuh, Bill, yang meja pas makan itu mundur bareng, maju bareng, ngembaliin bareng itu. Bukan saya, bukan. Beda orang. Jadi siapa itu? Kemarin juga saya ke Bali sebenarnya. Waduh gila. Lu ini yang mewakili jadi duta apa gitu? Enggak, jualan es kelapa di sana. Di pinggir pantai. Di sebelah gua aja. Iya. Terakhir gue ketemu tukang bakso. Sama bisnis tato gue di sana. Oh, bisnis tato ya? Kemarin ada yang request bikin tato tulisannya buka 24 jam. Terus? Biar buka terus. Jadi nggak pernah pakai baju orang. Iya. Kapotik dong. Nanti kalau udah nggak buka, hapus ya tatonya. Hapus lagi ya. Kan juga ada yang pesen tato di sini. Apa itu tatonya? Tulisannya di sini tulisannya Bata Suci. Iya. Nggak melebihi itu ya. Siapa yang mau nginjak situ? Agak tinggi juga. Agak gimana lu G20 punya view dong, punya pandangan. Wah Kan iya. baru 4G, kok udah mau ngomongin G20? Kok 4G? 4G. Oh 4G, iya. Baru juga mau 5G. Baru mau 5G. Lu udah ngomongin G20? Iya karena gue ngikutin banget dari G20 sampai B20 gue ikutin. B20 juga. Bisnis. Yang bisnisnya ya? Bukan yang... Tapi temen gue ya, cerita nggak tahu mungkin gue salah denger ya mungkin ya. Lu nggak ke Bali? Ada G20. Terus dia bilang, enggak banyak di sana. Gitu. Nggak cuma 20. ya, itu dia. Tadi apaan ya yang banyak? Jadi pengen nyari infonya. Kenalin nama saya OTC, saya bangga tahun ini Indonesia jadi tuan rumah G20. Apalagi pas welcoming dinner, pertunjukan budayanya keren. Karena yang ditunjukin itu budaya tari. Untung bukan budaya yang lain seperti korupsi, tidur saat rapat, atau kampanye sebelum waktunya. Jangan.
Lokasi yang dipilih juga bagus, yaitu Bali. Sampai-sampai Presiden Prancis jalan kaki di jalanan Bali. Coba diadainnya di Jakarta. Presiden Prancis lagi jalan ada motor lewat trotoar. Jalan lagi nggak bisa lewat, kehalangan tukang gorengan. Akhirnya Presiden Prancis naik ojol ya kan. Mana pakai kode promo. Bahkan kalau G20 di Jakarta, Presiden Prancis kaget. Loh kok di sini menara Eiffelnya banyak ya. Selain banyak menara Eiffelnya, banyak juga proyek galian yang bikin macet tuh. Jalanan di Bali, wajar lah udah biasa turis lewat. Coba Presiden Prancis jalan kakinya daerah sini, malam-malam. Lagi jalan tiba-tiba ditodong sama anak gang ya kan. Akhirnya HP raib, abis itu Presiden Prancis update di story. Buat yang nemuin HP tipe ini, di FB grup jual beli, kabarin ya. Pak Jokowi deket banget sama Joe Biden sepanjang KTT G20. Tapi pas dinner Joe Biden absen. Saya curiga dia malamnya nongkrong di klub Atlas ya. Nah, kemana nih orangnya nih? Joe Biden jadi Joe Hidden ya. Yang uniknya Joe Biden itu kesandung aja di G20 diberitain. Saya kesandung boro-boro diberitain. Yang ada diketawain. Tapi saya segan sama Joe Biden karena kalau kita diselengkat temen, paling balas selengkat balik. Coba aja kalau kalian selengkat Joe Biden, kalau nggak dibalas pakai rudal ya. Joe Biden muji Pak Jokowi dalam penyelenggaraan G20. Ditambah Indonesia lagi ada kerjasama dengan Amerika dalam bentuk transisi energi. Asal Bapak Jo tahu ya, di sini boro-boro mikirin transisi energi. Di sini orang masih mikirin gimana cara transisi di TikTok ya. Pindah. Salah satu agenda di KTT G20 kemarin itu adalah tanam mangrove ya. Harusnya di momen G20 kemarin yang ditanam itu jangan mangrove lah, tapi yang harus ditanam itu moral bangsa ya. Ini adalah usaha Pak Jokowi dalam aksi nyata pembangunan hijau. Kalau mau penghijauan jangan tanam mangrove Pak, banyakin ojol aja pasti hijau semua. Ada sebuah video memperlihatkan penyambutan Presiden Xi Jinping disambut oleh Pak Luhut. Sedangkan Joe Biden disambut Sandi Uno. Loh kok nggak ada yang disambut Pak Anies ya? Oh iya Pak Anies biasanya nyambut banjir. Beredar foto hoax Pak Anies di KTT G20 walaupun dia juga hadir di sana jadi pembicara di side event G20 yaitu Bloomberg. Beliau ngakunya diundang jadi pembicara. Padahal menurut Ruth Sitompul, beliau ngajuin diri. Gini nih ibaratnya band ngaku jadi gestar padahal ikut regis ya. Hal unik juga terjadi di rangkaian acara G20 yaitu saat Elon Musk hadir secara online di B20. Seorang Elon Musk lagi jadi pembicara, rumahnya mati lampu loh. Makanya kalau ngecas laptop matiin dulu Magicom. Ini jangan-jangan tiap negara kan beda jamnya ya. Mungkin di tempat Elon Musk udah jam 10 malam jadi nggak bisa isi ulang token tuh. Ada yang tahu kenapa nama dia Elon Musk? Karena dia cowok. Kalau cewek namanya Elon Mbak. Bukan Mas. Karena mati lampu akhirnya dia live dengan lilin di sekelilingnya. Dari sini kita tahu kalau Elon Musk kaya bukan karena Tesla, tapi pesugihan. Pengamanan KTT G20 juga nggak main-main. Ada kamera CCTV dari venue, hotel, bahkan jalanan. Dan kameranya juga jernih. Itu kalau kita lewat pori-pori kelihatan loh. Sistem keamanan yang dipakai TNI adalah kamera CCTV PTZ. Jadi ada 3 fitur. Pertama ada pan, itu untuk bergerak dari kiri ke kanan. Ada tilt untuk bergerak atas dan bawah dan zoom. Nah kalau ini untuk TikTokan, zoom in, zoom out. Bahkan ada kamera udara untuk memantau semua kegiatan dari atas. Semoga di Bali nggak ada ya toilet tanpa atap. Kasian ya ke toilet aja dipantau negara. Tapi di tengah kemegahan dan keberhasilan G20 di Indonesia dicemari oleh YouTuber yang hina pemakai batik di G20. Gue nggak mau nyebut namanya, nama lengkapnya nggak usah disebut ya, sebut saja Mai Hartausi. Kalau materi ini jangan harap ada punchline-nya ya, punchline-nya nanti aja pas mau sosmed dia hilang. Belum tahu aja dia power netizen Indo ya. Gue juga turut prihatin ya karena ada kabar duka yang mencengangkan, yaitu misteri kematian keluarga Kalideres. 4 orang meninggal jadi pertanyaan, diduga karena kelaparan. Tapi menurut gue nggak mungkin, rumah gede punya mobil kelaparan. Kalau kayak gue wajar nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya pacar, kelaparan ya wajar. Kalau kita rakyat miskin kan wajar kelaparan karena yang kita punya Shopee Pay Later, Kredivo, Indodana. Kelaparan wajar. Ada yang beropini keluarga ini menganut aliran Jainisme di mana mereka tidak makan, tidak minum sampai maut menjemput. Gue juga menganut sebuah aliran tapi nggak segitunya. Kebetulan aliran gue aliran listrik ya. Jadi nyembahnya PLN. Sosiolog UNAS juga menemukan kejanggalan di mana ada adik korban yang berinisial RA. Itu nggak sedih pas diwawancara, bahkan senyum dan ketawa.
ya mungkin dia berusaha kuat, jadi responnya dengan sedikit ketawa. Boleh dibilang janggal kalau pas diwawancara dia malah goyang TikTok ya. Atau jawab pakai gaya Bunda Korla, ya lo gitu kan. Wajar, ini kan ya dia berusaha kuat aja. Ada banyak barang bukti, salah satunya ada bon bedak bayi. Seorang peneliti mengira mereka bunuh diri dengan menelan bedak bayi. Karena bedak bayi yang generasi baru itu eco-friendly, jadi kecil kemungkinan ditemukan bekasnya. Tapi masa iya orang mau bunuh diri, riset dulu. Dia bunuh diri pakai apa ya? Mari kita riset. Ini kalau orang miskin, stres, depresi, boro-boro kepikiran buat riset, mikirin utang aja udah puyeng. Tapi ada bagusnya, kalau orang depresi mau bunuh diri, riset dulu. Misal mau lompat dari jembatan, mikir dulu gaya gravitasi dan gaya tariknya support nggak ya? Yang ada puyeng duluan, nggak jadi bunuh diri. Sekian COT, terima kasih. Gila Itu ya. presiden Perancis udah sampai mana jalannya? Sampai Tanah Abang kayaknya. Tapi lucu itu presiden Prancis sama mana? Perdana Menteri Inggris kalau nggak salah. Iya. Yang ke kafe itu di Mana Bali. kafe ya. Gue itu karena dia itu ini ad hoc, maksudnya tiba-tiba tanpa direncana. Atau masuk ke kafe, yang satu pesen bir, yang satu kalau nggak salah pesen jus karena dia nggak minum bir. Ya. Itu di situ dia tuh KTT, maksudnya konferensi tanpa teh. KTT ya. Karena kopi ya. Iya, Kopi sama bir. Itu bukan konferensi tingkat tinggi itu ya? Bukan ya? Artinya ya Kak, ngobrolan level inilah, level kepala negara kan. Iya. Maksudnya konferensi tingkat tinggi juga. Mereka ngobrolnya apa ya kalau nongkrong di luar rapat beneran itu ya? Ya tanya keluarga, anak lu seberapa sekarang, kecil berapa, biasa lah, standar lah. Baru tahu gue selama ini. Iya, KTT konferensi tahu Iya. tahu. T-nya mana? Tadinya gue kira ya KTT itu khusus perempuan. Kok khusus perempuan? KTT. Jadi, enggak, cuma kan enggak yang hadir ada pria juga. Bahkan Joe Biden pria kan. Iya. dia juga ada punya KTP. Iya, itu maksudnya. Tapi overall banyak perkembangan ya. Semenjak KTT G20 banyak kerjasama akhirnya Indonesia. Banyak benefitnya. Ya, dan yang bagus itu adalah ada presiden Cina sama presiden Amerika ketemu dan ngomong asik di depan Pak Jokowi. Di depan Pak Dia Jokowi. berani ribut. Karena mau digampar. Pak Jokowi kan kurus ya, Iya. tulangnya gede-gede. Tapi kalau gampar, wah bahaya itu. Makanya ya dia nurut kan. Iya. Gila, lu berdua di sini datang jauh-jauh ke Bali. Peace, jangan berantem. Ayo, salaman, ngomong enak. Itu pertanyaannya Joe Biden yang pas dia absen kemana pas dinner ya? Kan dia punya hotel. Bali bro, Oh iya Bali. cowok di Bali bisa ngapain aja? Makan ya. Tidur. Iya. Gue waktu ke Bali nggak gitu-gitu amat. Ya kenapa lu nggak gitu-gitu? Orang udah gitu-gitu di sana. Di sana kalau nggak gitu-gitu aneh karena semua orang gitu-gitu. Iya, ya udah Ya gua. teman gue itu dia mau kan dulu Heeh. apa kita tahunya kalau di Bali di pantai itu banyak bule-bule itu buka dada jemur gitu. Buka dada gimana? Dadanya dibuka? Iya nggak maksudnya Oh, yang cewek itu. itu buka bra. Oh, Bukan di Black. Oh, bukan. Sadis ya. Aduh. Maksudnya buka bra terus berjemur biar kepanasan Ah. gitu. Nah, dikasih tahu, lu kan mau lihat, lu harus telanjang juga. Tapi benar lo temen gue tuh nekat dia telanjang. Nekat panjang. Terus Udah badannya gemuk, telanjang gitu kan. Ya, jalan di pantai. Orang biasa aja bule semua kan. panjang nih. Ya. Tapi emang benar. Jadi bule-bule pada ngeliat dia. Iya emang iya sih. Itu mau bule mau enggak bakal ngeliatin. Itu ujung-ujungnya nggak ditangkap tuh. Enggak, dia nggak ditangkap. Enggak. Ya udah hilang kayak. Nah, itu kan kayak semacam umpan hiu ya. Lewat dari jauh kan. Oh, pantesan. Hiu tuh Udah. nggak sengaja. Heeh. Itu lihat itu kayaknya ini motor-motorin pantai. Oh, tapi dia asik-asik aja ya di pantai ya. Iya. Nah, begitu diambil hiu ya tepuk tangan. Nah, Iya. makanya besok lo kayak gitu. Oke, thank you. Sampai besok.